Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Indah Fadila Nur Hawa dan saya Adelia Sabira, juga ada Siti Fauziah yang akan di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami laksanakan. Proyek ini bertujuan menambah wawasan dan mempelajari tentang pengelolaan jaringan. Dan judul proyek ini adalah proyek keamanan dan pengelolaan jaringan, implementasi hardening firewall, IDS, dan analisis log serangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Pendahuluan, latar belakang, pentingnya keamanan jaringan dalam menghadapi ancaman cyber seperti ransomware, DOS, dan lainnya. Tujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam konfigurasi jaringan dan keamanan. Lingkup konfigurasi PM, keamanan OS, pengamanan jaringan, dan analisis serangan. Lanjut. Landasan teori, virtual machine atau VM, sistem virtual untuk isolasi dan pengujian. Hardening OS, proses memperkuat Windows dan Linux dari ancaman. VPN dan SSH, metode untuk enkripsi dan akses aman. Firewall dan IDS, perlindungan dari serangan eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Implementasi yang pertama adalah hardening Windows dan Linux, di mana yaitu pengaturan keamanan akun dan sistem. Yang kedua yaitu pengiriman email PGP, yaitu mengamankan komunikasi email. Yang ketiga, konfigurasi OpenVPN, membuat koneksi aman antara klien dan server. Selanjutnya adalah firewall dan DMZ, memisahkan jaringan internal dan eksternal. Selanjutnya ada mode security dan mode evasif, yaitu perlindungan aplikasi web dari serangan. Ada juga hardening sistem operasi, yaitu menonaktifkan layanan yang tidak dapat diperlukan untuk mengurangi potensi kerentanan. Ya, yang selanjutnya mengatur kebiasaan audit untuk memonitor aktivitas pengguna. Ada penggunaan jaringan. Kegunaan yang pertama adalah konfigurasi firewall dengan IP tables untuk memfilter lalu lintas masuk dan keluar. Selanjutnya ada DMS yang digunakan untuk memisahkan server publik dari jaringan internal. Poin selanjutnya itu penggunaan IDS atau Intrusion Detection System, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi serangan SQL injection, XSS, dan brute force, menggunakan Snort untuk monitoring lalu lintas jaringan secara real time. Poin selanjutnya yaitu penerapan keamanan server web server, yaitu mode security diterapkan untuk memblokir serangan berbasis HTTPS. Selanjutnya adalah mode evasif, digunakan untuk mencegah serangan denial of service DOS. Rincian teknik hardening. Yang pertama ada Windows, yaitu mengatur password minimum dan kompleksitas, lalu menambahkan security banner dan polisi lockdown. Yang kedua ada Linux, menggunakan enkripsi disk dengan script setup, lalu konfigurasi SL Linux untuk kontrol akses. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini akan membahas studi kasus serangan, yaitu yang pertama di deskripsinya, penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya melalui input form di aplikasi web. Nah, dampaknya data sensitif ini dapat diakses atau dimodifikasi tanpa otorisasi. Selanjutnya, langkah pencegahannya yaitu dengan implementasi input validation. Yang kedua, penggunaan parameterized queries. Yang ketiga, aktivasi mode security pada server web. Yang kedua, cross-site scripting atau XSS. Deskripsinya, penyerang menyuntikkan skrip berbahaya ke aplikasi web yang dieksekusi di browser pengguna. Dampaknya, data pengguna dapat dicuri, misalnya cookies. Langkah pencegahannya itu implementasi Content Security Policy atau yang disingkat CSP
Yang kedua, validasi dan sanitasi pengguna. Yang ketiga, header keamanan seperti XSS protection. Selanjutnya yang ketiga, deskripsi. Deskripsinya itu penyerang brute force attack yang dimana penyerang mencoba berbagai kombinasi username dan password untuk mendapatkan akses. Dampaknya, akun yang lemah dapat disusupi. Langkah pencegahannya, penerapan akun logout setelah sejumlah login gagal. Menggunakan password kompleks, mengaktifkan IDS seperti Snort untuk mendeteksi pola serangan. Yang keempat, denial of service atau DOS. Penyerang ini menjadi server dengan lalu lintas sehingga tidak dapat melayani pengguna yang sah. Dampaknya layanan menjadi tidak tersedia bagi pengguna. Langkah pencegahannya menggunakan mode evasif untuk membatasi jumlah permintaan. Kedua, pemantauan log server untuk mendeteksi pola anomali. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu keamanan berlapis adalah kunci. Penggunaan berbagai metode seperti hardening system, firewall, EDS, dan modul keamanan seperti mode security dan mode evasif meningkatkan ketahanan jaringan terhadap saringan. Yang kedua, deteksi dan pencegahan dini. Analisis log serangan memungkinkan identifikasi pola serangan seperti SQL injection, XSS, dan brute force. Hal ini memberikan peluang untuk mitigasi sebelum serangan meluas. Yang ketiga, proaktif sangat penting karena adanya kebijakan keamanan seperti validasi input, enkripsi, dan pembatasan akses dan mengurangi kerentanan. Konfigurasi DMS dan firewall memastikan pengamanan dari lalu lintas yang tidak sah. Peningkatan berkelanjutan, keamanan jaringan harus terus diperbarui seiring dengan munculnya ancaman baru. Dengan evaluasi rutin terhadap sistem dan log serangan membantu memperkuat lindungan. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan hasil jelaskan implementasi dari proyek jaringan komputer, implementasi hardening, VPN, firewall, IDS, dan analisis log serangannya. Nah, langkah awal yang kami laksanakan yaitu hardening Windows, yang dimana yang pertama ini kita mengkonfigurasikan dan adanya pengujian hardening security banner dari Windows mesinnya tentunya, yaitu dengan menambahkan Windows-nya. Proses ini menambahkan security warning pada sistem operasi Windows itu melalui registry editornya seperti yang digambar. Lalu kita menambahkan security warning, menampilkan pesan peringatan sebelum masuk ke sistemnya. Lalu kemudian ke authorized access only, yaitu ini tuh pesan keamanannya menggunakan entry legal notice text dan di register editor. Pesan ini akan ditampilkan sebelum login ke sistem tentunya. Lalu lanjut ke kita membuat subfolder password, yaitu kita membuat subfolder ini di dalam registry editornya pada lokasi hk_local_machine/system/wpa/password seperti yang pada digambar ini ya. Lalu selanjutnya kita mengatur nilai pada entry-nya untuk complexity-nya ya. Lalu selanjutnya muncullah tampilan layar login dengan pesan peringatan keamanan yang dikonfigurasi sebelumnya melalui registry editor seperti ini tampilannya. Nah, lalu selanjutnya kita ke langkah konfigurasi dan pengujian hardening password minimum length. Tentunya di Windows Machine. Di bagian ini kita memerlukan command prompt. Kita membuka command prompt, lalu kita mengatur panjang minimum kata sandi di sistem Windows-nya menggunakan command prompt. Selanjutnya, hasil dari perintah net accounts di command prompt ini untuk kata sandi password minimum length. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, kita mengkonfigurasi dan pengujian hardening caced logins. Itu di Windows Machine-nya. Yang pertama, ini persiapan untuk mengubah nilai pada registry. Fungsinya untuk menentukan jumlah maksimal login yang akan disetor di caches. Seperti di gambar ini. Lalu selanjutnya proses ini dia mengatur jumlah maksimal login yang akan disimpan dalam case. Selanjutnya
yaitu proses pengaturan nilai pada entry keystroke counts di register editor. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, kita konfigurasi dan pengujian hardening account lockdowns, yaitu di sini di mana kita mengatur batas maksimum percobaan login gagalnya pada Windows. Itu yang seperti di Command Prompt ini. Lalu selanjutnya kita mengatur kebijakan penguncian akun pada Windows, fungsinya untuk meningkatkan keamanan dengan membatasi upaya brute force login supaya aman ya tentunya. Selanjutnya kita memproses konfigurasi kebijakan account logout pada sistem operasi melalui Command Prompt seperti ini. Lalu hasil konfigurasinya itu menggunakan perintah net accounts pada Command Prompt dengan hak administrator tentunya. Nah, langkah selanjutnya yaitu hardening Linux. Yang pertama, kita mengkonfigurasi pengujian hardening dokumen host information, yaitu konfigurasi file /etc/isu pada sistem berbasis Linux. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita konfigurasi file etc/isu.net pada sistem berbasis Linux. Seperti ini. Selanjutnya, proses dijalankan menggunakan perintah apt/get update pada sistem berbasis Linux, Debian, atau Ubuntu. Lalu, kita menginstalasi paket crypt setup menggunakan perintah apt-get install pada sistem Linux berbasis Debian atau Ubuntu. Di sini kita menginstal crypt setup-nya. Lalu selanjutnya, kita masuk ke pengiriman email PGP. Nah, di sini kita tentunya berhasil mengirim dan menerima pesan email yang transkripsi tools PGP, yaitu dengan membuat sertifikat PGP untuk mengirim dan menerima pesan email yang transkripsi, menandatangani email secara digital, dan memverifikasi keaslian pengirim email. Yaitu selanjutnya pengguna memilih membuat sertifikat dengan personal tentunya ya. Jadi selanjutnya kita menamai data personal ini dengan nama kelompok 1, yaitu kelompok kami, dengan email admin@uasister.com. Selanjutnya, pengguna ini mengubah bit menjadi 4,096 bits, seperti gambar ya. Lalu kita mereview kembali hasil dari sertifikat parametersnya dengan nama kelompok underscore 1, email addressnya admin@uasister.com dengan tipe kuncinya RSA, key strength-nya 4,09 bits, sertifikat usage-nya encrypt, dan signed. Sub-key tipenya 4,09 bit, sub-key string-nya 4,09 bit, sub-key lagi encrypt. Nah, seperti ini hasilnya, yaitu kita tinggal mengatur password, kemudian hasilnya ini sukses create. Lalu, setelah membuat key pair-nya, kita mengekspor sertifikat tersebut. Nah, kita simpan di file, lalu selanjutnya di sini kita memproses konfigurasi keamanan berbasis kunci publik seperti konfigurasi akses SSH atau pengaturan berbasis enkripsi lainnya. Seperti ini ya, di gambar. Lalu kita proses ekspornya ini menggunakan aplikasi Cleopatra yang merupakan bagian dari ekosistem GPG Forwin untuk mengolah sertifikat dan kunci kriptografi. Nah, seperti gambar ini. Lalu kemudian proses konfirmasi berhasil ekspor kunci privat. Nah, hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya kita memproses antarmuka Cleopatra ini yang digunakan untuk sertifikat kriptografi dengan menu pilihan untuk berbagai operasi. Ya. Kita mengimpor sertifikat dan hasilnya hasil dari kriptografinya seperti ini. Seperti yang digambar. Selanjutnya kita memberikan tanda tangan digital signing pada email yang akan dikirim. Nah, di sini tampilan sertifikat pada aplikasi Cleopatra-nya. Kemudian proses impor sertifikat untuk menggunakan aplikasi Cleopatra-nya, yaitu kita mengimport secret key. Lalu ini proses ini menunjukkan informasi detail sertifikat di aplikasi Cleopatra-nya. Seperti gambar ini, informasi detailnya.
Nah, yang ketiga, kita memverifikasi kebenaran emailnya, pengirim signaturnya. Prosesnya yaitu ekskripsi pesan menggunakan Cleopatra ini menggunakan menu clipboard yang ada di sini. Lalu selanjutnya kita menggunakan enkripsi pesan menggunakan Cleopatra melalui menu clipboard seperti ini. Selanjutnya kita memasukkan passphrase untuk membuka kunci privat yang digunakan dengan eksekusi OpenPGP. Yang hasil tadi kita masukkan lagi ke sini. Lalu hasilnya seperti ini, hasil dari operasi terkait kriptografi. Nah, dan ini kita hasil dari proses deskripsi pesan OpenGPGP dari kelompok satu. Halo, saya dari kelompok 3, saya seperti ini. Yang keempat, kita konfigurasi OpenVPN-nya ya. Sebelumnya ini sudah kami lakukan di project sistem paralel dan terdistribusi. Namun saya dan kawan-kawan memasukkan lagi di sini, yaitu dengan instalasi konfigurasi OpenVPN, lalu kita membuat sertifikat file kliennya, seperti menggunakan OpenSSL ini, lalu kita proses pembuatan sertifikat Signic Request yang untuk menghasilkan sertifikat digital untuk mengamankan aplikasi server melalui protokol HTTPS. Lalu kita menampilkan ringkasan informasinya yang dimasukkan untuk keakuratan sebelum CSR yang dibuat, seperti ini. Lalu selanjutnya kita menavigasi ke direktur tertentu, ya. Kita ke /etc/openvm/ac rsa /key/ menggunakan perintah SD. Ini tentunya di command prompt ya. Lalu selanjutnya kita menguji konektivitas OpenVPN-nya. Seperti menjalankan perintah sistem etcetera. Lalu kita menjalankan perintah untuk membuat sertifikat. Lalu kita mengatur nama adapter jaringan atau port server. Lalu selanjutnya kita ke SSH tunneling. Kita di sini dengan membuka port 80,443 dan 22 pada VM web server dengan klien VM Windows 7 dan CentOS 7 tanpa konektivitas VPN ya. Kita prosesnya ini menginstal OpenSSH server seperti ini. Lalu kita memverifikasi layanan OpenSSH dan mengatur port SSH juga yaitu port 22 ya. Lalu kita memastikan bahwa port 2 ini tuh terbuka agar akses SSH-nya ke server dapat dilakukan. Lalu kita mengecek portnya. Lalu selanjutnya kita ke proses pengecekan nama pengguna yang sedang aktif di sistem Linux. Nah, kita ini langkah ini itu digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna yang aktif dan mengganti pengguna biasa ke root. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita membuat dynamic SSH tunnel yang menyediakan sox proxy pada aman portnya 1000 untuk keamanan juga. Selanjutnya kita ke proses koneksi SSH dengan opsi tunneling untuk browser secara aman. Seperti ini. Selanjutnya ke proses sesi terminal yang berkaitan dengan koneksi SSH tunnel. Lalu selanjutnya kita ke konfigurasi file /etc/ssh/sshd_config. Nah, kita di sini menggunakan text editor Nano. Selanjutnya, ini dia hasil dari pemeriksaan status tunnel SSH ini menggunakan perintah psaux create SSH. Oke, selanjutnya kita memverifikasi status SSH server seperti ini. Nah, dan selanjutnya kita ke DMS dan firewall. Kita membuka port tertentu dan menerapkan whitelist untuk melindungi jaringan ya. Tentunya. Dan di sini konfigurasi DMZ-nya. Lalu selanjutnya kita ke instalasi dan konfigurasi IDS, Intrusion Detection System pada web servernya. Nah, kita menggunakan snort, yaitu kita install snortnya. Lalu selanjutnya kita ke instalasi paket pada terminal Ubuntu. Oke, karena ini terkait dengan instalasi snort atau paket-paket pendukung lainnya. Lalu selanjutnya kita ke konfigurasi untuk akses ke file konfigurasi dengan hak administrasi menggunakan perintah sudo nano ya.
Lalu selanjutnya kita ke aktivasi rule atau penambahan SQL injection, bukan XCL injection, yang digunakan untuk menambahkan aturan deteksi custom sesuai kebutuhan keamanan jaringan lokalnya. Lalu selanjutnya di tampilan ini adalah hasil. Hasil menunjukkan bahwa Snort telah berhasil diinstalisasi ya. Dan selanjutnya kita uji coba serangan ke web server dengan skema SQL injection, eh, adanya intrusion detection system yang sedang berjalan di sini tentunya pada gambar ini. Kita uji coba, setelah uji coba kita lanjut ke mode security dan mode evasive. Nah, langkahnya itu kita menginstalasi konfigurasi mode evasif dan konsumasi parameter mode evasif. Nah, ini tuh biar memastikan emailnya dapat dienkripsi dan ditandatangani digital. Lalu selanjutnya kita mail transfer again MTA yang digunakan untuk mengirim dan menerima email server. Lalu selanjutnya di sini pada mode evasif ini digunakan untuk melindungi server dari serangan denial of service atau brute force ya. Ini kita konfigurasi mode evasifnya. Selanjutnya kita ke proses instalasi layanan postfix pada sistem Linux-nya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita menguji efektivitas mode evasif ini pada server web yang berguna untuk memverifikasi bahwa pengaturan keamanan server. Ini tes PL. Dan selanjutnya ini adalah respon yang dimana statusnya itu berupa 200 oke untuk permintaan awal yang diikuti oleh 403 forbidden setelah mode evasif ini mendeteksi pola permintaan berulang yang mencurigakan sebagai serangan DOS. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi mode evasif ini bekerja dengan baik dalam melindungi server lalu lintas berlebih dan memblokir IP pengirim yang melebihi ambang batas permintaan. Ya, seperti gambar di atas, seperti gambar di sini. Lalu selanjutnya kita ke cek error. Nah, langkah ini bagian dari pengujian efektivitas mode evasif dalam mendeteksi pencegahan serangan dari DOS. Lalu selanjutnya kita konfigurasi mode security-nya. Kita menginstal mode security, lalu kita proses konfigurasi mode security-nya seperti yang di sini. Lalu kita eh, proses lagi instalasi konfigurasi OASP Core Rule Set atau yang disingkat CRS di server berbasis Nginx atau Apache. Lalu kita menguji mode security-nya ini dengan mengetes. Lalu selanjutnya kita kostumasi parameter atau mode evasifnya kita. eh di sini ada modul file konfigurasi aturan khusus customables pada mode security yang dimana ini modul firewall aplikasi web ya. Nah, selanjutnya kita ke analisis log serangannya. Nah, kita pengambilan kesimpulan dari log file login sistem operasi Linux. Kita monitoring dan analisis keamanan jaringan seperti ini, khususnya untuk mendeteksi upaya brute force attack atau percobaan akses yang tidak sah pada server. Lalu yang kedua, ini pola SQL injection-nya buat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang mengidentikan serangan SQL injection berdasarkan pola dan log Apache seperti ini. Lalu selanjutnya kita analisa pengambilan kesimpulan dari log cross scripting Apache. Nah, seperti ini kita pola XS-nya. Selanjutnya kita ke login reverse shell Apache. Nah, di sini kita mengambil kesimpulan dari log reverse shell yang dapat memberi penyerang akses jarak jauh ke server ya. Dan selanjutnya ke analisis patching security header web. Kita menemukan dan menggunakan tools untuk melakukan pengecekan security header web server untuk memastikan aktif dan responden dan membantu dalam memahami konfigurasinya. Ini cek manual header. Lalu yang kedua kita patching strict transport security pada Apache. Kita di sini menambahkan berbagai header keamanan dalam konfigurasi Apache agar terlindungi aplikasi web dari serangan. Lalu ini pengecekan pada Apache. Dan seperti itulah implementasi dari eh, dari hasil proyek jaringan komputer ini.
kesimpulan dari presentasi ini yaitu keamanan berlapis adalah kunci. Penggunaan berbagai metode seperti hardening system, firewall, EDS, dan modul keamanan seperti mode security dan mode evasive meningkatkan ketahanan jaringan terhadap saringan. Yang kedua, deteksi dan pencegahan dini. Analisis log serangan memungkinkan identifikasi pola serangan seperti SQL injection, XSS, dan brute force. Hal ini memberikan peluang untuk mitigasi sebelum serangan meluas. Yang ketiga, proaktif sangat penting karena adanya kebijakan keamanan seperti validasi input, enkripsi, dan pembatasan akses dan mengurangi kerentanan. Konfigurasi DMS dan firewall memastikan pengamanan dari lalu lintas yang tidak sah. Peningkatan berkelanjutan, keamanan jaringan harus terus diperbarui seiring dengan munculnya ancaman baru. Dengan evaluasi rutin terhadap sistem dan log serangan membantu memperkuat lindungan.